pada kesempatan kali ini kami akan membahas fungsi ekologis dari embung. Embung bukan hanya waduk kecil, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama yaitu sebagai daerah resapan air. Embung berfungsi menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini dapat membantu ketersediaan air tanah, terutama ketika musim kemarau. Yang kedua yaitu sebagai pengendalian banjir. Embung berfungsi menampung limpahan air hujan berlebih, sehingga aliran air yang menuju ke pemukiman sekitar dapat dikurangi. Dengan hal begitu, resiko banjir dapat ditekan. Yang ketiga yaitu sebagai habitat alami berbagai jenis organisme, mulai dari ikan, burung, serangga, tanaman air, semuanya bergantung pada ekosistem di embung. Keanekaragaman hayati ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekosistem di UNES. Nah, embung ini juga memiliki fungsi konservasi, yaitu menampung air hujan untuk mengatasi jaringan dan juga menjaga ekosistem. Nah, selain itu juga biasanya para mahasiswa biologi itu memanfaatkan embung untuk melakukan praktikum seperti praktikum ekologi perairan. Pada sore hari juga para warga sekitar UNES itu tuh biasanya pada menikmati sore di sini. Dan juga pada beberapa bulan lalu para pemimpin UNES itu menebarkan benih ikan untuk menjaga ekosistem perairan di sekitar embung, juga menjaga keanekaragaman hayati di sekitar kampus. Di embung UNES kita dapat mengamati keanekaragaman hayati yang beragam. Nah, pertama vegetasi hijau yang tumbuh di sekitar embung UNES, seperti pepohonan berkayu dan rumbutan. Nah, untuk faunanya terdapat burung-burung yang terbang mengitari embung UNES dan singgah pada pepohonan berkayu. Kemudian juga ada juga kupu-kupu dan sapu yang menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, di dalam embung sendiri itu terdapat ikan-ikan dan plankton yang menjadi lantai dasar ekosistem akuatik. Nah, keanekaragaman hayati ini menunjukkan bahwa UNES bukan hanya sebagai penampung air, tapi juga sebagai ekosistem mini yang saling terhubung. Nah, kehadiran tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme ini dapat menjadi laboratorium hidup untuk mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di balik tenangnya air embung UNES, hidup ribuan mikroorganisme seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, dan protozoa. Fitoplankton menghasilkan oksigen dan menjadi makanan pertama dalam rantai makanan. Zooplankton memakannya, kemudian dimakan oleh ikan kecil. Sementara itu, bakteri berperan penting sebagai pengurai, yaitu membersihkan sisa organik dan menjaga kualitas air. Tanpa mereka, ekosistem air bisa terganggu. Mereka juga menjadi indikator alami apakah air dalam keadaan sehat atau tercemar. Embung di lingkungan kampus UNES memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa maupun warga sekitar, seperti kawasan Sekaran dan Banaran. Selain berfungsi sebagai cadangan air tanah yang membantu kebutuhan air dan meredam banjir, embung juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah kekeringan. Bagi mahasiswa, embung menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai ekosistem perairan, keanekaragaman hayati, dan praktik konservasi. Fasilitas seperti gazebo dan juga kursi panjang itu menyediakan tempat rekreasi dan relaksasi untuk bersantai, berdiskusi, atau melepas penat. Embung juga menjadi lokasi praktikum, penelitian lapangan, dan kegiatan ilmiah lainnya. Program revitalisasi embung serta kegiatan seperti penaburan benih ikan dan penggunaan eco-engine turut menjaga kualitas air, menumbuhkan kesadaran lingkungan, dan memberikan pengalaman langsung dalam pelestarian alam, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang lebih asri dan nyaman bagi semua pihak. Bagaimana embung UNES menjadi sarana konservasi dan biotainment? Sebagai pusat konservasi, embung berperan menjaga ketersediaan air, mendukung penghijauan kampus, serta menjadi habitat alami bagi berbagai flora dan fauna. Keberadaan ekosistem ini memperkuat peran UNES sebagai kampus konservasi yang peduli pada kelestarian lingkungan. Di sisi lain, embung UNES juga menjadi sarana biotainment, tempat belajar sekaligus rekreasi. Mahasiswa dan masyarakat dapat menikmati keindahan panorama, mengamati keanekaragaman hayati, hingga melakukan kegiatan edukatif berbasis alam. Belajar biologi, ekologi, dan konservasi pun menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.